Salam sejahtera untuk seluruh saudara. Selamat merayakan Hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus yang sangat berharga dalam hidup manusia. Mari kita masuk di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu. Biarlah ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, ajar kami untuk mengerti kebenaran-Mu. Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami untuk dimampukan mengerti dan melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca dari Galatia pasal 5 ayat 24 dan 25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Saudara-saudara, jikalau kita sudah percaya kepada Tuhan, maka kita harus dipimpin oleh Roh. Itulah yang dimaksud oleh Galatia. Bagaimana kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus? Saudara, mari kita membaca di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal 8 ayat yang ke-14 dan 16. Sebab semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara-saudara, jikalau kita bukan orang percaya, maka kita tidak akan dipimpin oleh roh Allah. Tetapi jikalau kita sudah percaya kepada Dia, maka kita akan dipimpin oleh roh Allah. Tetapi yang menjadi pertanyaan, maukah kita dipimpin oleh Roh Kudus atau Roh Allah? Saudara-saudara, di dalam Roma 8 ayat 14 tadi, seharusnya setiap anak-anak Allah itu dipimpin oleh Roh Allah. Karena hanya orang dipimpin oleh Roh Allah lah yang disebut sebagai anak-anak Allah. Ketika kita mau dipimpin oleh Roh Allah, maka ada dua hal di dalam teks Roma 8 ayat 14-16 tadi. Yang pertama, kita akan tidak diberikan roh perbudakan lagi. Tetapi kita dimerdekakan. Saudara-saudara, bagaimana kita dimerdekakan? Melalui apa kita dimerdekakan? Melalui firman kebenaran. Tuhan Yesus sendiri ketika akan naik ke surga, Dia memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa akan datang penolong yang lain. Dia adalah roh kebenaran. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Roh kebenaran. Dialah yang akan mengajarkan kepadamu. Roh kebenaran inilah yang sesungguhnya mendesain akan kitab suci kita. Yaitu Roh Kudus. Dia yang menginspirasikan atau mengilhamkan akan seluruh tulisan ini. Sekalipun ditulis oleh banyak penulis. Tetapi penulis utamanya adalah Roh Kudus. Dia ada pengilham, penginspirasi. Oleh sebab itu ketika kita membaca firman Tuhan, kita akan diberikan karunia yaitu untuk bisa mengerti. Yaitu ketika kita diterangi oleh Roh Kudus. Itulah iluminasi yang kita terima dari Roh Kudus. Saudara, betapa pentingnya roh kebenaran ini. Ketika roh kebenaran memberikan iluminasi kepada kita, maka kita bisa mengerti firman kebenaran itu. Dan ketika firman kebenaran itu kita mengerti dan kita mau taati, maka kita akan dimerdekakan. Kita akan mengalami satu kebebasan demi kebebasan dari dosa-dosa yang kita lakukan. Saudara-saudara, ketika kita percaya dan menerima Tuhan Yesus, kita betul dibebaskan dari belenggu dosa. Dari kuasa dosa itu kita dibebaskan. Kita bukan lagi budak.
tapi kita adalah hamba, anak. Saudara-saudara, pada waktu sebagai budak, kita diperbudak, kita terikat, tidak merdeka. Tetapi sebagai anak, kita dimerdekakan. Kita mengalami satu kebebasan. Nah, saudara-saudara, inilah hal yang membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena Roh Kudus Tuhan memimpin kita, memerdekakan kita. Sekalipun kita masih jatuh di dalam dosa. Sekalipun masih ada hal-hal yang kita perlu bereskan di hadapan Tuhan. Kita perlu pengudusan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Setiap hari. Kita bersyukur Tuhan itu memimpin kita. Terus menerus untuk memerdekakan kita dari dosa kita. Saudara-saudara, yang kedua, ketika Roh Kudus memimpin kita, Dia bukan hanya memerdekakan kita, membebaskan kita, tetapi Dia juga membawa kita bersaksi. Dikatakan Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Yang pertama, bersaksi tentang apa? Bersaksi bahwa kita ini adalah anak Allah. Roh Kudus dan roh kita bersaksi bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Tetapi saudara, Roh Kudus bersama dengan roh kita juga bersaksi untuk memberitakan tentang Yesus Kristus. Itulah sebabnya perlu penginjilan, perlu pekerjaan misi. Saudara, Rasul Paulus bagaimana dipimpin untuk perjalanan misi. Ketika menuju ke satu daerah, Roh Kudus melarang. Kemudian mereka terus menuju ke tempat yang lain. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke Makedonia, ke Eropa, kota Filipi. Bukan berarti tempat yang dibukakan oleh Allah Roh Kudus adalah tempat yang mudah. Bukan berarti ketika Roh Kudus memimpin akan begitu banyak ribuan orang menjadi percaya. Tidak. Ternyata di Filipi ini hanya satu orang, yaitu Lydia. Tetapi juga setelah itu ada beberapa orang. Tetapi bukan berarti tidak ada kesulitan. Mereka harus dianiaya. Mereka harus masuk di dalam penjara. Belum lagi harga perjalanan yang begitu mahal. Bersama dengan rekan-rekannya. Saudara-saudara, ada harga yang harus dibayar. Tetapi itulah kehendak Allah. Ketika kita menjalani kehendak Allah, kehendak Roh Kudus, itulah artinya kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ini beda dengan orang yang kerasukan roh. Kerasukan roh kita begitu terikat, kita tidak sadar, kita tidak bebas untuk melakukan itu. Apa yang menjadi keinginan iblis itu yang dilakukan dan selalu jahat adanya. Tetapi ketika kita melakukan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, Dia memberikan satu kemerdekaan. Dia memberikan satu kesadaran untuk memilih, untuk mentaatinya dengan satu kerelaan. Saudara-saudara, dan dengan itu kita juga sadar bahwa pada waktu kita memberitakan Injil, Roh Kuduslah yang bersaksi bersama-sama. Ketika kita berbicara, Roh Kudus menolong kita. Sehingga orang boleh percaya kepada Yesus Kristus dan diselamatkan. Saudara-saudara, inilah dua hal pada hari Pentakosta yang kita renungkan. Yang pertama, bahwa kita dimerdekakan. Mau dipimpin oleh Roh Kudus berarti kita akan terus-menerus mengalami kemerdekaan demi kemerdekaan. Yang kedua, ketika kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, berarti kita mau bersaksi bersama dengan Roh Kudus. Menjadi saksi bagi orang yang belum percaya dimanapun mereka berada. Mungkin keluarga kita yang belum percaya, mungkin rekan-rekan kerja kita, mungkin handetoran yang lain. Bahkan di tempat yang dekat maupun jauh. Seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan. Kalau itu kehendak Tuhan, itu kita mau taat akan pimpinan Roh Kudus. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, ajar kami untuk merenungkannya dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.